Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Boba Network. Ini di request oleh Albi Januzat, minta dibahas ya untuk Boba Network layer kedua juga. Oke, kita akan lihat hari ini Boba diperdagangkan di kisaran 2.100 rupiah teman-teman. Market cenderung udah mulai lebih stabil setelah penurunan yang terjadi dalam 2 hari terakhir yang sangat-sangat ekstrim. 3 hari terakhir ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, Boba Network berada di peringkat 514 di CMC. Cukup banyak yang watchlist juga ya, sekitar 27.000 orang. Terus kalau kita perhatikan dari segi supply, maksimum Boba ini ada di 500 juta. Sementara yang beredar di market sekarang sudah sekitar 171 juta. Volume perdagangannya turun sekitar 32% di 24 jam terakhir. Ini adalah sebuah optimistic solusi blockchain teman-teman, multi chain ya, untuk layer kedua dengan target atau dengan tujuan yaitu ingin meningkatkan potensial roll up teknologi dan juga flexible blockchain communication. Jadi berbicara dengan banyak blockchain teman-teman. Ini proyeknya mirip kayak yang diusung sama para chains dari Polkadot. Atom, Cosmos itu kurang lebih mirip juga. Mereka adalah communication blockchain di mana mereka bisa menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Beban network ini bergerak di blockchain dia sendiri ya, teman-teman. Dia udah punya blockchain sendiri. Kalau kita perhatikan, dia sekarang sudah compatible, fully compatible with Ethereum Virtual Machine, di mana di dalamnya tentunya akan mendukung platform-platform yang bisa kompatibel juga sama Ethereum Virtual Machine. Kemudian mereka juga support untuk multi-chain Avalanche, BNB, kemudian Moonbeam, dan juga Phantom. Jadi tujuannya ya itu untuk meningkatkan yang namanya transaksi terutama di hybrid compute technology yang diusung sama Web2. Jadi dia lagi dalam transisi nih, mau ke dari Web2 ke Web3. Kalau kita perhatikan dari segi apa namanya websitenya di Boba Network, teman-teman bisa perhatikan di sini ada sekian address yang sudah hold koinnya ya, cukup banyak. Kemudian transaksi yang sudah dibuat itu sekitar 12,6 juta transaksi teman-teman. Sangat banyak juga. Jadi banyak yang pakai tokennya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari di apps yang udah kompatibel, ini juga di apps terkenal ya. Ada Metafora, kemudian juga ada Evoverse, ada Symbolis, ada SushiSwap, ada Unidex. Ini ya bisa dibilang terkenal lah. Ini beberapa yang bisa di Avalanche, ada yang bisa di Ethereum, ada juga yang bisa semuanya kayak MetaMask. Ini juga mereka udah support untuk layanan-layanan di apps di blockchain ini. Itu sih ini beberapa kegunaan yaitu mengurangi fee sampai 100 kali lebih murah, kemudian juga high throughput, transaksinya cepat dan juga stabil, kemudian bisa digunakan untuk hybrid compute ya, terutama di layanan-layanan di apps, kemudian multi chain artinya bisa berkomunikasi dengan banyak blockchain, kemudian juga ada dual fee token. Nah, ini menarik nih. Kenapa bisa dual fee token? Ya itulah, terus juga ada keamanan, teman-teman. Keamanannya dijamin oleh blockchain. Itu kalau kita perhatikan dari apa namanya mainnet yang mereka punya ya. Ini ada mainnet yang sedang terjadi. So far transaksi itu nggak terlalu ramai kalau menurut saya, nggak terlalu cepat, tapi terjadi peningkatan dalam bulan ini. Kalau di compare sama bulan-bulan sebelumnya itu transaksi nggak terlalu gimana-gimana, tapi ada peningkatan di 10 sampai 11 Juni transaksinya di blockchainnya teman-teman. Terus ini ada kepemilikan wallet ya teman-teman. Kalau kita perhatikan paling banyak itu di dead wallet atau di burning. Sudah di burning sekitar 872 token. Ini dia menggunakan Ethereum sih buat gininya, buat patokannya. Jadi kita nggak tahu berapa jumlah spesifiknya untuk bobanya yang sudah di burn, tapi itu senilai dengan 872 Ethereum. Jadi ini cukup cukup apa ya, tertutup ya bisa dibilang. Kita nggak bisa cek siapa bandarnya teman-teman. Ya bisa cek tapi agak butuh riset sih lah bisa dibilang. Kalau kita lihat perbandingan untuk wallet nomor 2 ini dia kita bisa lihat begininya ya. Bentar-bentar. Withdraw. Oh, mereka ada melakukan transaksi terakhir kali itu di 41 hari terakhir. Itu ada token yang di withdraw teman-teman. Boba ya.
ada di withdraw sekitar 500 ribu. Kalau yang beredar itu sekitar berapa nih? 500 juta, ya lumayan banyak sih yang di withdraw, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya masih transaksi masih bisa dibilang cukup cukup dinamis ya ke depannya. Kita akan langsung masuk ke news dulu nih. News kita belum bahas. Jadi kalau dari Boba Network untuk sekarang ini mereka sedang berfokus untuk mendevelop yang namanya transaksi pembayaran serta metaverse yang tentunya berbasis dengan gaming ya. Kalau kita perhatikan mereka juga baru meningkatkan transaksi sebesar 3M transaksi di bulan Mei. Jadi seperti yang aku bilang, transaksinya meningkat di blockchain dari Boba ini. Kemudian ini ada scale untuk Web3. Ya, mereka berusaha buat move dari Web2 ke Web3. Ini akan ada event di Dubai, teman-teman. Untuk project yang akan mereka bikin. Kemudian ini juga mereka exciting new Bobarians. Ini kayak GameFi ya, GambleFi. GambleFi. Judi ya. Judi, teman-teman, gamble. Itulah. Ini project gaming yang mereka bikin Boba Network bersama dengan Kaisar Temple. Berbasiskan dengan gaming cenderung ke judi-judi gitu. Terus juga ini ada project infrastruktur yang akan mereka bikin ke depannya. Jadi projectnya masih tetap jalan so far. Jadi buat teman-teman yang ada invest, mungkin ada melihat, oh ini harganya udah mulai turun nih, gimana? Apakah bagus atau enggak? Kita akan bahas, teman-teman. Ini kita pakai chart KuCoin ya. Boba ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti di KuCoin, Coinbase, Kraken, Bitfinex, Gate.io, Bybit, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan sih di exchange KuCoin ini cukup menarik karena pergerakan dari Boba sekarang udah turun ke all time low. Dia baru aja breakdown dari level support yang ada di kisaran 0,16. Sudah di breakdown dan tentunya sekarang dia mengarah ke level-level yang cukup menarik lagi ke depannya. Yaitu ya harga-harga yang cenderung murah. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan meningkat cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Di sini cukup naik volume perdagangan di KuCoin dengan posisi smart money yang kosong dan juga dari potensial MACD yang udah dead cross. Di sini sih ada kemungkinan Boba ini akan membuat bullish divergence di time frame daily. Jadi seiring perjalanannya turun, kalau cepat atau lambat dia bakalan crossing juga untuk MACD-nya ya, bikin golden cross. Let's say kalau bisa ya kemungkinan bullish divergence akan membuat Boba kembali untuk comeback naik ke 0,16 atau 0,1596 teman-teman. Itu kemungkinan yang bisa terjadi pada Boba Network untuk jangka waktu dekat. Saya rasa sih ini masih menarik untuk kita melihat ke depannya apakah memang bakalan terjadi recovery atau tidak, teman-teman. Jadi ekspektasinya seperti ini ya, Boba masih bisa turun, tapi at the end dia keluar dari yang namanya descending channel ini dan kembali dalam tren penguatan dengan target itu bisa balik ke kisaran 0,25 secara midterm, teman-teman. Jadi buat Boba gitu, sementara pergerakannya volatile banget buat token ini. Kalau teman-teman ada yang trading, ada yang invest, mungkin masih sangkut. Kalau naik sampai 0,2 dolar kayaknya sih masih berpotensi. Tapi kalau buat kembali naik ke level-level tinggi seperti di 1 dolar itu menurut saya masih belum ya buat sekarang. Sepertinya jangka pendek masih bisa naik, cuman ya itu naiknya masih cenderung terbatas karena sesuaikan dengan sama pergerakan dari market. Di time frame 4 jam pergerakannya cukup minim volume, teman-teman. Setelah bantingan yang terjadi beberapa kali memang pada market ya, BTC dominance pun juga menguat signifikan, tentunya Boba terdampak, teman-teman. Tapi overall untuk sekarang kita masih membuka peluang dia buat kembali terkoreksi andai kata memang marketnya korektif. Tapi at the end ya mungkin butuh sedikit kenaikan dulu, kemudian kembali turun atau bagaimana, atau justru dia bakalan menguat kembali dan langsung comeback balik ke level atas 0,16. Ya, sementara peluang-peluangnya masih ada sangat terbuka, teman-teman. Jadi kita lihat aja kayak gimana nanti pergerakan dari Boba Network. Jadi gitu aja, semoga video pembahasannya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.